Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar di mana saja berada. Untuk kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, untuk lebih memahami tentang bilangan bulat, maka kita akan memperjelas pemahaman kita dengan garis bilangan. Garis bilangan. Bilangan bulat meliputi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah garis bilangan berikut ini. Yang paling tengah adalah bilangan nol. Kemudian ada angka yang di sebelah kanannya, yaitu dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah bilangan bulat positif. Kenapa dikatakan bilangan bulat positif? Karena bilangan tersebut berada di sebelah kanan dari bilangan 0. Kemudian di sebelah kiri bilangan 0 ada bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan negatif 6. Nah, bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan 0 maka dikatakan bilangan bulat negatif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menambah pemahaman kita tentang bilangan bulat. Sahabat belajar, yang pertama adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri angka 0. Bilangan bulat negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan bulat positif, yaitu bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan angka 0. Bilangan bulat positif yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berikutnya adalah angka 0, termasuk bilangan bulat. Bilangan 0 tidak positif dan tidak negatif. Bilangan 0 adalah bilangan yang netral. Berikutnya adalah pada garis bilangan terletak bilangan makin ke kanan makin besar dan makin ke kiri maka memiliki nilai yang makin kecil. Yang kelima yaitu bilangan bulat meliputi bilangan bulat genap, yaitu negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan bulat ganjil yaitu negatif 7, negatif 5, negatif 1, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dalam bilangan bulat terdapat beberapa operasi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan. Nah, sahabat belajar, bagaimana cara kita menjumlahkan bilangan bulat? Maka perhatikanlah penjelasan berikut ini. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Contohnya, 4 ditambah 3 sama dengan N. N sama dengan titik-titik. Bilangan 4 adalah bilangan positif. Artinya bahwa kita akan melangkah 4 langkah ke kanan. Kemudian akan dilanjutkan dengan 3 langkah
ke kanan. Kenapa 3 langkah ke kanan? Karena 3 ini adalah bilangan positif. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikanlah bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif akan dibantu dengan menggunakan garis bilangan berikut. Yang pertama, bilangan 4, artinya dia positif, maka kita akan melangkah ke kanan sebanyak 4 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, tentunya arah panahnya adalah ke kanan. Kemudian kita akan melanjutkan langkah kita lagi, yaitu ke kanan, sebanyak 3 langkah. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tentu saja arah panahnya adalah ke kanan, karena 3 adalah bilangan positif. Untuk mengetahui berapa nilai N-nya, maka kita akan menghitung langkah kita dari awal sampai dengan terakhir. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah semua langkah kita adalah 7 langkah. Jadi, 4 ditambah 3 sama dengan N, N sama dengan 7. Bagaimana sahabat belajar? Sudah bisa memahami tentang penjumlahan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif? Kalau sudah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif? Contoh, negatif 4 ditambah dengan dalam kurung negatif 2 sama dengan N. N sama dengan titik-titik. Nah, untuk lebih jelasnya, karena negatif 4 adalah bilangan bulat negatif, maka tentunya kita akan melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. Perhatikan di garis bilangan berikut ini. Mari kita hitung langkah kita bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kiri. Kemudian kita akan melangkah lagi berikutnya, yaitu ke kiri sebanyak 2 langkah, karena ini adalah bilangan negatif 2. Untuk melangkah ini bisa kita lanjutkan langkah dari ke kirinya, atau kita mulai dari langkah ke kanan menuju ke kiri. Yang penting arahnya adalah ke kiri. Sekarang kita perjelas dengan garis bilangan berikut ini. Mari kita hitung bersama-sama berapa langkah kita akan melangkah. 1, 2. Kita akan melangkah 2 langkah. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kiri. Nah, sekarang selanjutnya sahabat belajar, kita akan hitung berapa langkah kita semuanya. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kiri. Artinya bahwa negatif 4 ditambah dengan negatif 2 sama dengan N. N sama dengan adalah negatif 6. Berikutnya adalah bagaimana caranya kita menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh berikut ini. Negatif 4 ditambah dengan 2 sama dengan N. N sama dengan titik-titik. Sahabat belajar tahu kemana kita akan melangkah kalau bilangannya adalah negatif 4. Tentu saja
kita akan melangkah ke kiri sebanyak 4 langkah. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah garis bilangan berikut. Mari kita melangkah bersama-sama dan kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kiri, karena 4 adalah bilangan negatif. Berikutnya adalah kita akan melanjutkan 2 langkah lagi ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 2 ini adalah bilangan positif. Dari mana kita akan mulai melangkah? Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah garis bilangan berikut. Tentu saja, karena ini langkahnya ke kanan, kita akan memulai langkah kita dari ujung panah yang di atas. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Arah panahnya adalah ke kanan. Nah, sekarang sahabat belajar, kedua panah ini tentu memiliki panjang yang berbeda dan arah yang berbeda. Arah panah manakah yang lebih panjang? Yang lebih panjang adalah arah panah ke kiri. Ini artinya bahwa terdapat selisih antara panjang panah ke kanan dan panah ke kiri. Kalau arah panahnya ke kiri lebih panjang dari arah panah ke kanan, ini menunjukkan bahwa hasilnya adalah bilangan negatif. Berapa selisihnya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kiri. Ini artinya bahwa negatif 4 ditambah 2 sama dengan N. N sama dengan negatif 2. Berikutnya adalah kita akan menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif. Mari perhatikan contoh berikut ini. 5 ditambah negatif 3 sama dengan N. N sama dengan titik-titik. 5 ini adalah bilangan positif, artinya kita akan melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan garis bilangan berikut. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemanakah arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena bilangan 5 adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, kita akan melangkah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena 3 ini adalah bilangan bulat negatif. Dari mana kita akan mulai melangkah? Tentu kita mulai melangkah dari ujung panah yang di atas. Mari kita hitung bersama-sama atau kita melangkah sebanyak 3 langkah ke kiri secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kemana arah panahnya? Arah panahnya adalah ke kiri. Nah, di antara kedua anak panah ini terdapat selisih atau perbedaan panjang. Yang mana yang lebih panjang? Tentu saja yang lebih panjang adalah panah yang berada di atas. Ini menunjukkan atau panah yang arahnya ke kanan. Ini menunjukkan bahwa hasilnya nanti adalah bilangan positif. Nah, di antara kedua panah ini ada perbedaan selisih panjang. Berapa bedanya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2. Ya, perbedaannya adalah 2 langkah. Kemana arah panahnya? Tentu saja arah panahnya adalah ke kanan. Artinya bahwa 5 ditambah dalam kurung negatif 3 sama dengan N. N sama dengan positif 2. Nah, untuk lebih jelasnya pemahaman kalian tentang penjumlahan bilangan bulat, maka sahabat belajar bisa mengerjakan
soal-soal latihan di berikut ini. Silakan ditulis di buku latihan. Soal berikutnya. Jika sahabat belajar sudah selesai mengerjakan soal latihan tersebut, silakan jawabannya bisa dikerjakan di Google Dokumen dan dikirim ke Classroom. Demikianlah penjelasan hari ini tentang penjumlahan bilangan bulat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.